Gereja tidak melakukan apa-apa melawan intoleransi. Gereja tidak melakukan apa-apa terhadap melawan radikalisme. Mau saya buktikan? Tunjuk. Sahabat Suara Tepian, saya beruntung berbincang dengan seorang ketua ormas dari Horas Bangsa Batak, yaitu Lamsiang Sitompul SHMH. Dia seorang pengacara dan mendirikan juga memimpin ormas ini. Kami akan berbincang satu tema yang menarik. Ketua umum dari Horas Bangsa Batak, ormas yang didirikan, namanya Lamsiang Sitompul SHMH. Dia seorang pengacara. Kami kebetulan berjumpa di Jakarta, di kawasan Jakarta Barat. Ini kali ketiga kami berjumpa. Seingat saya dulu kami pernah ketemu di Manggarai di Jakarta Selatan, satu Lapo yang terkenal Lapo Toba-Tabo. Dan pernah ketemu di Medan waktu mereka menyelenggarakan satu seminar memperingati Singomang meninggal Singomang Raja. Saya hadir meliput dari Jakarta. Terima kasih Bang Lamsiang sudah memberi waktu berjumpa. Horas. Bang, saya bersyukur ini bisa berjumpa dengan Bang Lamsiang karena kemarin saya dengar ada video yang sangat viral. Ini sangat rasis. Iya. Mungkin Abang sudah tonton. Ada seorang di satu acara, Iya. dia pakai ornamen agama menyebutkan satu kata-kata yang nggak bijak, nggak pas. Iya. Dia sebut Setan. Batak itu ke setan gitu. Iya. Batak setan begitu. Kira-kira kita mau tangkap apa itu, Bang? Oke. Sebagai ormas, Iya. saya dengar juga Horas Bangsa Batak didirikan karena merasa kita itu dianaktirikan begitu. Iya, iya. Bagaimana pendapat Bang Lamsiang? Iya. Latar belakang berdirinya Ormas Horas Bangsa Batak tahun 2018 ketika efek pilkada DKI, Ya. Ahok kalah. Efek pilkada Sumut, Jarod Syihar kalah. Jadi orang Batak ya dianggap karena dianggap bagian dari pendukung Ahok dan pendukung Jarod Syihar, ya sering kita dihina-hina, dibully-bully, dikafir-kafirkan, ya kan? Lalu saat itu ada orang mengatakan, orang Batak jangan sedih, kalau Jos Nyungsep, silahkan kalian makan tai babi itu, Batak tolol katanya. Itu yang dikatakan. Lalu ini rame. Jadi dulu ya, kalau ada seperti itu orang rame, tapi cuma rame-rame di situ aja. Ya, laporkan, tangkap, tikam, ada segala macam. Nggak ada yang mau maju untuk melakukan aksi gitu ya. Tentu kita sebagai warga negara yang taat hukum, kalau ada hal-hal seperti itu ya kita tuntut dia secara hukum. Lalu saat itu pendek cerita, kita laporkan ke Polda Sumatera Utara, terakhir orangnya ditangkap dan dihukum 1,5 tahun. Itulah cikal bakal berdirinya Ormas Horas Bangsa Batak. Sebelumnya juga, sebelum Ormas Horas Bangsa Batak, kenapa saya harus mendirikan Ormas? Karena kalau berjuang secara personal agak lebih susah. Saya juga minta menggugah kesadaran kita, masyarakat Batak, dimanapun berada, marilah berjuang bersama-sama. Saya kalau nonton filmnya itu, film binatang Wildebeest itu, sebenarnya singa itu nggak banyak gitu loh, hiena itu nggak banyak gitu loh. Tetapi kawannya itu ketika seseorang itu diterkam oleh singa, beberapa ekor singa, kawannya malah nengok-nengok, malah nggak peduli gitu loh. Saya mau bilang, yang jahat bukan singanya, singa itu memang makanan dia gitu loh. Tapi kawannya yang membiarkan teman-temannya itu diterkam oleh singa, dicabik-cabik oleh singa, itulah sebenarnya yang kejam gitu loh. Sekarang kalau terjadi ketidakadilan terhadap satu orang, lalu banyak orang akan diam, ya kita itu yang kejam. Ingat loh, orang Batak bukan minoritas di negara ini, bukan. Sebenarnya pun undang-undang tidak ada mengatakan minoritas, mengatakan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tetapi namun demikian, secara populasi orang Batak adalah terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sunda. Secara populasi, secara sumber daya di luar Jawa ya. Di luar Jawa. Jadi kalau orang Batak minoritas, bagaimana lagi yang Papua sana, bagaimana yang Bali, bagaimana suku anak dalam, bagaimana yang lain? Nggak ada itu. Dan kita jangan mau menerima gitu loh. Sepanjang kita benar, berjuanglah dengan cara kebenaran gitu loh. Jangan justru kita, kalau orang Batak ini, dililih-lilih kita sendiri yang menakut-nakutin diri kita gitu loh. Iya Bang, terkait video itu Bang. Iya. Ini kan sangat
memiriskan begitu. Iya. Dia pakai ornamen baju agama, dia menyebutkan itu nggak pantas kan? Nggak pantas. Tapi kita negara hukum. Tidak negara Bagaimana kita dari segi hukum ini harus dilaporkan sebenarnya? Ini Bagaimana, harus dilaporkan. Jadi kan saya kan sering terkait dengan kasus-kasus yang menghina orang Batak. Contohnya ada dulu Boru Manulang yang dipersekusi karena Lapotuak, ya kan? Ada dulu si Regar dan si Barani. Ini agak ngeri juga ini, melawan kelompok-kelompok intoleran nih. Jadi si Regar dan si Barani ini adalah pegawai rumah sakit di Siantar. Ya. Ada pasien perempuan meninggal karena COVID. Ya. Disuruh dia mandikan, dia nggak mau. Dia pun takut. Ya. Disuruh panggillah perempuan-perempuan bersih, dia nggak mau. Ya udah kalau gitu kami yang mandikan, lu teken lah. Diteken. Ya. Tetapi ternyata itu penistaan agama. Ditetapkan tersangka loh penistaan agama. Gereja-gereja nggak berani ngomong. Gue yang ngomong, gue bilang ini bukan penistaan agama. Kejaksaan harus hentikan. Ketika aku bikin siaran pers pagi-pagi, sore udah dihentikan sama kejaksaan. Ya hal seperti itulah yang kita harus bersatu. Jangan juga saya bersatu, kalian cuma diam, duduk berdoa, apa segala macam. Doa itu nggak bisa dikabulkan kalau nggak kita berusaha gitu loh. Kita amati Bang, jadi kasus Joshua Huta Barat kan viral. Iya. Bagaimanapun kita ikuti perkembangan ini, salah satu Horas Bangsa Batak mengawal. Iya. Banyak orang yang peduli, Iya. banyak kita akui itu, tapi tidak boleh melupakan banyak peran dari masing-masing itu. Apa yang Abang himbau agar kita juga saling sinergi, bekerja sama begitu? Iya, saya pikir kejadian Brigadir Joshua ya. Yang pertama gini, saya mau katakan, yang namanya berjuang itu tidak semua berada di garis depan. Nggak harus. Nggak harus dia pengacara yang mendampingi, tidak. Iya. Kalau berjuang melawan Belanda bukan harus yang nembak itu, yang masak nasinya, yang perempuan palang merahnya, yang ngasih bekal, persenjataan ini juga sama. Dalam kasus Brigadir Joshua, Kamarudin maju sebagai pengacara. Ya. Kita di belakang nih, apa kita? Tim hore-hore, mama nasi, gini segala macam, ya kan? Media main, ya kan? Ya. Yang nggak bisa hadir, ya kalau ada rezeki bagi dong. Ya. Ya kan? Kasihan itu kayak Kamarudin Johnson, dia mendanai sendiri. Sebenarnya ini pukulan telak bagi orang-orang yang banyak duit. Banyak duit malah aur-auran kemana-mana. Ada seperti itu, dia nggak mau keluarin duit. Ini pukulan loh. Jadilah saluran berkat. Kalau bapak, umpamanya bapak ibu, ada berkat dapat duit. Kalau ada yang seperti ini, bagi duitnya. Ya. Yang punya waktu, yang ikut demo anak muda lagi nggak kerja nih. Ya udah, gue ikut demo nih. Yang media, ya udah mainkan. Yang pengacara, mainkan. Kita harus bersinergi. Kita harus merangkul ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kasus Brigadir J ini menyadarkan kita jangan lagi sesama orang Batak. Kadang-kadang banyak yang kita orang Batak ini ya terus terang lah ya. Kalau sesama kita berani kali. Peristiwa AKBP kita berani bacok-bacokan kok. Tapi kalau udah datang EP, damina zumuruk yasaluh naroa. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita harus berani bersuara, tapi kita otokritik juga diri kita. juga, ya kan? Kita saya 2013 loh melaporkan orang yang menghina topi Jokowi ini. Kan ada itu 2013 yang katanya dibully-bully itu. Saya dikejar-kejar habis, dibully sampai rumah saya mau dikepung sama kelompok Sarasen sama Muslim Cyber Army itu. Dan ada yang bela saya. Lalu saya sadar gitu kan. Oh, rupanya harus kita bikin ormas. Lalu ketika 2018 main, kubentuk ormas. Lebih maksimal gitu loh. Nah, gitu kira-kira. Jadi terima kasih nih Horas Bangsa Batak sudah berperan. Tapi bagaimanapun Bang, kita harus juga berani. Karena selama ini kan personal orang Batak itu hebat-hebat juga sih. Iya, cuman secara personal. kita nggak terkonek. Tidak. Kadang-kadang kita orang Batak ini kan apa ya, sudah anak niraja gitu loh. Susah kita bersatu. Kadang-kadang ya ego lah, termasuk saya lah. Ya kan, kadang-kadang merasa, jago dosa nih, engkau uang, gudang, pengacara, S2, jadi segala macam. Tapi kita harus sadar, janganlah begitu. Yang pengacara, kalaupun dia cuma, sekarang nggak ada lagi Metro Mini ya, kita supir angkot ini, ya tetap juga. Makanya ormas ini namanya Horas Bangsa Batak. Mau dia pengacara, mau dia pangula, paragat, wartawan, anggota DPR, semua masuk di sini. Gitu, Nggak ada kita beda-bedakan, karena ada yang bilang harus begini. Aku nggak ada aku beda-bedakan. Contohnya ada yang bilang intelektual, walau tamat di mana SD kelas 5, biar mau masuk sudah. Contohnya, tapi kita Horas Bangsa Batak, Horas mah itu di Bangsa Batak, dimanapun dia berada, apapun sekolahnya, bagaimanapun ekonominya,
Pangula dia segala macam. Marilah kan. Akhirnya kau lah anggota DPR ini berjuang. Pangula nama dabuai nai haumai pe berjuang gua mang. Berjuang gua tongi. Nama ngarabas dalan pe berjuang do karni itu. Cuma yang di sana mungkin nggak berjuang karena dia mencuri APBD. Justru itu nggak berjuang kan. Para TV berjuang nih, ya kan? Iya bang, iya bang. Bukan harus pengacara jadi berjuang. Kita merasa begini bang, saya amati, ternyata memang kita bangsa orang Batak ya, orang Batak ini baru tersadar punya ormas. Iya, dulu teman-teman kita suku-suku lain sudah banyak ormas yang mereka giati begitu. Kita baru sadar, barangkali Horas Bangsa Batak lah yang pertama peduli dengan sukunya begitu. Jadi begini, ini teori dari kelompok sebelah ya. Sebenarnya yang jahat-jahat itu tidak banyak. Tidak banyak sebenarnya, tapi bersuara kencang. Tapi bersuara kencang, mereka terorganisir. Versus jutaan orang baik yang diam. Lebih bagus 5 orang dia terorganisir dan militan daripada jutaan yang diam, tidak mau apa-apa. Orang Batak 15 juta loh, lebih kurang. Di Indonesia. Kalau masuk anggota ormas 10%, 10%. Saya tidak berharap orang Batak semua masuk ormas. 10%, 1,5 juta. Kalau kita kumpulkan di Senayan 1,5 juta, samalah dengan kelompok 212. Ya kan? Lalu presiden akan ngomong, kalau cuma modal banyak, itu juga orang Batak bisa banyak itu. Ya kan? Dan kalau ini kurang kebenaran yang kita utamakan, gitu loh. Jadi, di Batak ini kalau dulu kan banyak persatuan sampai sekarang, ya kan? Bagus juga. Tetapi yang berbentuk ormas, yang berbasis massa, ini fenomena baru. Di orang Batak, ada HBB 2018, ada PBB di 2019, ada mungkin di situ FBI, ada KIB, ada KPBB, ada yang macam. Seperti apapun saya tetap mengapresiasi. Saya tetap mengatakan tunadinggan di maksudnya. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita bekerja sama, bersinergi. Bersatu tidak mesti dalam satu wadah, tidak. Umpamanya kalau di sini kan ada Batak Center yang fokus, tengok dia kegiatannya ada ulos pesta. Ini juga kan kekayaan yang sangat tinggi nih gitu loh. Kami juga sebenarnya mau di situ, tapi sumber daya enggak. Jadi kami lebih banyak perlawanan terhadap ketidakadilan gitu loh. Karena kebetulan juga saya sebagai pengacara kan gitu. Jadi ini pas bidangku gitu loh. Saya kira tidak kebetulan kalau HBB punya seragam putih ya. Dasarnya putih. Ini harus jernih, putih, suci, berjuang. Tapi kan perjuangan juga harus berani, Bang. Bagaimana kita juga jangan takut di lapangan, bukan untuk bertengkar, bukan untuk berperang ya. Iya, jadi kan memang kan orang kita ini kan merasa begini. Mungkin menafsirkan yang keliru. Mohon maaf ini kalau bawa ke Batak, karena Batak itu banyak Kristen. Dia selalu mengatakan jangan, pokoknya menghindari konflik gitulah kira-kira ya kan. Di Batak ada orang dot tamu asal mau apa mau dia dibawa diam aja, ya kan. Padahal kalau tahu ya, kasih itu juga harus bergerak ya. Kasih itu juga harus bergerak. Orang Tuhan Yesus pernah namanya melawan kejahatan, memperandahkan orang yang jualan di rumah di Bait Allah gitu. Kalau umpamanya kita lihat perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan itu penuh dengan perang gitu loh. Lebih banyak ceritanya tentang perang gitu loh. Tapi perang seperti itu tidak mesti seperti itu gitu loh. Pokoknya kita harus memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Lagi-lagi kita bukan minoritas ya. Bukan minoritas, kita mayoritas, Bapak. Mayoritas kita. Saya tambahkan lagi, Bang. Abang sudah sebut tadi bahwa memang suku terbesar di luar Jawa itu Batak. Iya. Nah, lalu kita juga basis gereja loh. Iya. Kita lupa ada 50 pusat gereja di Sumatera Utara. Iya. Dari 320 sekian di Kementerian Agama itu. Iya. Artinya gereja juga harus bersuara dong. Iya, gereja juga akan begini ya. Kalau saya ya nggak apa-apa lah gereja tersinggung, tapi tersinggung yang baik. Bukan sama aku, gereja manapun yang ada bidang penanggulangan toleransi dan radikalisme. Oh, tidak ada ya? Tidak ada bidang itu. Ya. Tunjukkan sama aku ada anggaran yang tersedia untuk itu. Ya. Yang ada kalau umpamanya ditutup gereja, berdoa, besok udah lupa. Gitu loh. Lalu sebenarnya ya, kalau kita, umpamanya gini, kalau HKBP fokus kepada pendidikan, oke, mungkin saya terima. Kenapa? Ada bidang pendidikan di situ. Ya. Ada mereka dirikan kampus Nomensen. Ya. Fokus ke peduli kesehatan, mereka dirikan rumah sakit Balige. Ya.
Lalu kalau peduli terhadap intoleransi atau radikalisme, bentuk dong Ya. bidang di situ, ya kan? Bikin, kalau kita kan cuma dari kolekte contohnya, bikinlah kolekte gitu. Ya. Biar ada anggaran gitu loh. Konflik-konflik yang melanda gereja sangat banyak, terutama HKBP. Padahal saya bukan fungsionaris ya. Yang saya tahu ada HKBP di Binjai. Ya. Nah, ini juga menjadi pendampingan bagi rekan saya. Ada rekan saya, Ustadz Martono, Ustadz nasionalis. Oh. Dia ngadvokasi di sana. Gereja di tengah sawah, menurut dia tengah sawah, tapi ada yang tersinggung gitu. Oke. Itu kemarin itu ada elang laut itu, yang di Batam. Ya. Terus ada Ranca Ekek Di Bandung. di Bandung. Iya. Saya ikutin nih. Terus kemarin di Cilegon. Cilegon. Yang Dan- Cilegon sekarang lagi ini. Sekarang lagi Cilegon. Jadi saya juga sudah WA Pak Pendeta Marbun. Ya. Lalu dia bilang ke panitia, saya nggak dihubungi. Padahal saya juga, itu namanya kita terpanggil sebenarnya. Ya. Oke, Mamang, Roma Amang Tuson. Ya kalau mungkin besok kita ke situ. Oke, ke situ. Baru kita rumuskan strategi. Memang berjuang ini jangan berjuang konyol. Jangan emosi semata. Kita harus butuh strategi. Bagaimana lawan ini, ya kan? Lawan kita ini kan harus kita petakan dulu gitu loh. Harus ada kekuatan yang seimbang. Kalau dia singa, kita kambing, ya terkamnya juga kita. Ya. Ya kan? Tapi dengan dari apa sebagai pengacara kan kita bisa dari jalur hukum itu. Iya, umpamanya untuk melapor secara hukum kan kita butuh strategi. Lagian kan legal standing, siapa di situ? Ini harus kita bertitik tolak dari gereja. Ya. Nanti kalau umpamanya atas nama orang Batak, saya bisa ajukan pelapor yang orang Batak yang merasa di situ. Tapi harus sinkron dengan gereja. Kadang-kadang begini, Leko. Kita lapor, justru kawan kita yang takutan. Nang mana makin apa orang itu, makin kejam orang itu sama kita. Justru kita apa ya, kayak gitu tadi di Lili Haliluna. Dia Haliluna. Iya, justru itu yang mereka manfaatkan. Mereka tahu, biar di Batak ini gimana parani kan gitu. Iya. Coba kasus Brigadir Joshua, kalau kita lihat contohnya, seorang jenderal yang punya kuasa yang sangat besar dilawan, tumbang juga. Dan apa yang terjadi? Justru mendapat simpati dari masyarakat luas. Iya. Dalam kasus-kasus intoleransi sebenarnya, pelaku-pelaku intoleran itu tidak banyak gitu loh. Yang paling banyak memang yang toleran, tapi yang banyak ini diam gitu loh, nggak bergerak. Seandainya kita bergerak, sebenarnya banyak yang membantu kita. Sebenarnya saudara-saudaraku umat muslim itu hanya sebagian kecil yang seperti itu. Banyak yang demokrat ya. Banyak yang toleran. Tolerannya bagus. Saya di Medan itu banyak kawan saya ustadz kok. Saya anggota Forum Pembauran Kebangsaan Sumatera Utara. Yang kawan-kawanku banyak yang muslim gitu loh. Ya sebenarnya mereka juga mayoritas nggak suka dengan cara-cara seperti itu. Tetapi harus kita yang bergerak. Ketika kita bergerak dengan sepenuh hati, yakinlah mereka pasti bantu. Tapi lagi-lagi Bang, saya ingatkan lagi, justru yang kadang membuat kita miris juga, tokoh-tokoh kita gitu. Iya. Dia yang menyebut misalnya, ya kita tahu diri lah, kita minoritas kok. Padahal faktanya kan kita bukan minoritas. Ya itu dia. Saya kan dari perspektif hukum mengatakan ketidakadilan itu makin merajalela kalau korbannya pun sudah menikmati. Iya. Kita kan menikmati, ya kan? Saya mau katakanlah kita menikmati gitu loh. Ya pokoknya maklum mah kita warna mah kita minoritas kita persilang kita dia. Dan tengok pejabat-pejabat di negara ini banyak gitu loh. Cari aman ya. Cari aman. Pokoknya umpamanya gini, dia pejabat di Kejaksaan Agung contohnya. Betul yang ada bang, kalau halak kita dan mungkin Jaksa Agung. Malah nung dapat Jaksa Agung muda nggak hebat sih. Malah nung dapat Sesjam. Dia sudah menerima gitu loh. Umpamanya di kementerian contohnya kan. Anggo dirjen dak tuh halak kita, dan jatani halak kita, jatani halak ide, kan gitu. Sudah rendah diri kita ya. Apa ya? Bukan rendah hati ya, rendah diri. Itu justru mereka bilang, "Ailah soben no dirjen, biar dia dang mangalo tuh hoi gitu loh." Umpamanya apalagi di daerah ya kan, yang sebenarnya kalau dari segi pangkat, pengalaman, kemampuan secara umum dia yang layak jadi kadis. Tapi karena merasa gitu, kabit terima mak kan gitu. Justru hal-hal ini yang makin apa ya, makin memperkuat mereka, makin melemahkan kita. Jadi kalau kembali ke sekarang, kayak dulu lah kan, dulu sebelum pencalonan Listio jadi Kapolri, orang kan menganggap bahwasanya Kapolri itu nggak mungkin Kristen. Nggak mungkin Kristen. Tapi ternyata Kristen nggak ada apa-apa kok. Menkumham ada Kristen itu si Yasoni Lauli nggak apa-apa. Karena memang negara ini tidak didasarkan agama ya? Agama, bukan gitu loh. Jadi jangan kita justru bisa menerima gitu. Jangan ketakutan. Kalau bicara soal sejarah, baru kemarin 161 tahun HKBP. Iya. Gereja-gereja di Tanah Batak kan banyak tadi saya sebutkan. Artinya
kita bukan penumpang atau nomor 2 di, di negara ini. Bukan. Jadi kan waktu 1908 ya, Budi Utomo, orang Batak udah ada saatnya. 1928 udah ada orang Batak Sumpah Pemuda. Sudah ada Jong Batak ya. Udah ada yang Batak, ya kan? Jadi orang Batak menjadi garda terdepan tentu dengan suku elemen yang lain untuk memperjuangkan NKRI. Jadi dari dulu, dari 1908 sampai saat ini, orang Batak itu ya tetap memang berkiprah di negara ini. Tetapi secara komunal sedikit ya, secara personal banyak ada saja, tapi bukan atas nama Batak dia di situ. Jadi saya kira seperti momentum ini perkara Joshua ini. Jadi kita semacam sekarang tersadar bahwa kita perlu militan begitu. Perlu militan, perlu bersatu. Sadama kita kan begitu ya kan. Tidak lagi kita membeda-bedakan. Kadang-kadang kan ya termasuk di saya. Saya juga kan harus tahu kelemahan saya. Kadang-kadang kan manusiawi, menganggap diri kita paling benar, yang lain kurang benar gitu loh. Menganggap organisasi kita ini paling benar, organisasi lain kurang benar. Kan gitu. Jadi sekarang kita hindari. Kalau saya berharap orang-orang Batak, ormas-ormas, marsoba 10 jari-jari, 10 sada si majujung, marsada, mardos niroha, marsi tukul-tukulan, songol lapak nigal, masih amina songol lapak nigal, masih tukul-tukulan, songol suha di robean. Saya ketua HBB ya, tidak malu saya minta tolong sama PBB gitu loh. Iya kan? Ada beberapa, bala keluarga saya orang minta tolong. Dia pikir saya ada di mana-mana. Rupanya pengurus nggak ada di situ. Saya telepon ketua PBB. Tolong, bantu bah. Ya dibantu gitu loh. Kemarin ada pelantikan PBB, ada Kamarudin, saya bawa ke situ. Saya ada kita. Jangan pula kita jadi terpisah-pisah, tersekat-sekat karena marga. Itu kan? Yang antara marga penulis Sony. Saya ada duhita mengaloh lagi. Tapi di marga-marga juga kita sepertinya sulit bersatu juga. Ya itu dia. Kan harus ada kesadaran. Kan kadang-kadang kan kita membangun narasi kita lebih dari mereka. Ya kan? Ayo ngarina pe lebih kita sian halaki, kita abing mak. Kita tunggu mak. Kalau kita memang merasa di atas, kita tunggu mak anggit tahun. Kita tunggu mak beret tahun. Kita tunggu mak ibadat tahun. Ingat ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalaupun kita berjaya sekarang, 10-15 tahun lagi, belum tentu. Kalau dia jenderal sekarang, bentar lagi udah pensiun lah itu. Ya kan? Polisi, tentara, paling ada 60. Jadi itu aku matongak ke sersan mayoron contohnya kan. Jadi naik. Nanti kalau dia sudah pensiun, ini akan naik. Terjadilah tongkat estafet, generasi lah. Ada pengacara baru, wartawan, itu musik. Pengusaha-pengusaha seperti itu. Ya memang siana me doa sabalga kan nggak ada orang langsung besar langsung kaya langsung pintar nggak ada siana meti mau dong murah meti tuh ya itu kan karena di Alkitab juga seperti itu mana ngisi nama bait tuh nama meti nama bait wawi ya kan ya bagus bang ini mungkin barangkali momen untuk kita bersuara Horas Bangsa Batak bersuara bang dengan video yang kemarin itu yang viral yang sangat rasis itu kita bersuara juga untuk polisi agar jangan jangan takut itu harus ditangkap gitu. Iya, jadi gini. Dalam teorinya sebenarnya ada delik umum, ada delik aduan. Delik umum artinya polisi bisa bertindak tanpa ada pengaduan. Delik aduan harus ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Tetapi dalam praktek biasanya tunggu orang ribut dulu baru teriak, baru bekerja. Ini sama dengan kasus Brigadir J. Kalau nggak teriak, nggak bakal diungkap. Ini juga nggak boleh. Ya saya harap melalui podcast ini, ya polisi bertindak sendiri dong. Tapi kalaupun nggak bertindak sendiri, ya udah nanti ormas akan melaporkan itu bekerja sama dengan yang gereja itu, karena kan asal muasalnya dari situ. Jangan pula nanti kita lapor, gereja itu bilang jangan dilapor, nanti kami jadi diserang balik gitu loh. Jadi itu juga pesan untuk orang Batak, jangan ketakutan. Bukan kita superior ya, tapi kita sadar diri, anak bangsa juga. Pendiri bangsa ini, nenek moyang kita pendiri bangsa ini. Yakinlah bahwasanya juga banyak teman-teman kita yang Muslim yang mau membela kita dalam memperjuangkan kebenaran. Baik, Bang Lam Siang sudah memberi kesempatan untuk kami bincang-bincang di Suara Tapian. Mau lihat ya, Horas? Horas. Oke, Bang.